Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, walau belajar dari rumah. Kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi cara kerja pembangkit listrik tenaga air, menjelaskan proses penyaluran energi listrik, dan mengidentifikasi cara menghemat listrik. Bagaimana ya listrik bisa dihasilkan? Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA pada skala kecil disebut sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Cara kerja pembangkit listrik mikrohidro adalah dengan memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air akan menggerakkan kincir dan turbin dan dihubungkan dengan dinamo. Dinamo inilah yang akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Komponen utama pembangkit listrik tenaga air adalah turbin dan generator. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik air menjadi energi gerak, sementara generator berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada masa globalisasi seperti ini, listrik sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kenyamanan manusia. Bagaimanakah cara listrik bisa sampai ke rumah kita? Cara penyaluran dan distribusi listrik pertama yaitu dari pembangkit listrik akan dinaikkan tegangannya, kemudian dialirkan ke menara sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah itu diturunkan tegangannya, kemudian disalurkan ke saluran distribusi dan sampailah kepada rumah pelanggan. Duh, gelap, mati lampu. Kenapa ya bisa mati lampu? Mati lampu biasanya disebabkan oleh gangguan. Gangguannya bisa berasal dari luar ataupun dari dalam. Gangguan yang berasal dari luar biasanya disebabkan karena petir, kemudian ada karena pohon yang tumbang sehingga mengenai kabel, bisa juga karena burung dan hewan pengerat lain, kemudian ada proyek sumber lain, atau ada galian. Kemudian faktor dalam bisa disebabkan karena ausnya komponen. Setiap pelanggan listrik harus membayar tagihan listrik. Semakin banyak daya listrik yang digunakan, maka semakin besar tagihan biayanya. Berikut beberapa cara menghemat listrik. Yang pertama, mematikan peralatan listrik apabila tidak digunakan, mengganti lampu dengan lampu hemat energi, menggunakan alat elektronik secara bergantian, dan memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan di rumah. Skema pemanfaatan energi panas matahari. Perhatikan gambar berikut. Panel surya berfungsi mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Energi listrik disimpan sementara ke dalam baterai. Lalu, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel sehingga peralatan listrik yang mendapat energi listrik dapat berfungsi. Berikut contoh pemanfaatan energi matahari dengan panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Lampu penerangan jalan. Ada juga kalkulator tenaga surya. Selain itu, sun energi matahari bisa berperan pada CCTV tenaga surya dan powerbank tenaga surya. Ada juga panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah dan lampu lalu lintas tenaga surya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.